Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, hari ini setelah seminggu bermain-main selalu, ada yang terpar? Belum? Belum ya, jangan sampai Pak. Oke, Kunali absen ya. Hari ini tanggal 2. Amanda Jihan, Andiko. Gak ada surat? Selain 2 orang itu tadi, yang lainnya masuk semua ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan batasan penggunaan materi ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini ya, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Tahu kan AI itu? Nah, sudah biasa pakai dong? Iya dong? Biasanya dibuat apa? Pakai benar-benar ya. Oke. Kemudian mengidentifikasi contoh penggunaan AI. Nah, barusan kalian jawab itu kayak untuk menggunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, itu contoh penggunaan AI ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahu pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi berbasis AI. Kemudian menyebutkan keterbatasan AI jika dibandingkan dengan manusia. Ya. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan sikap kritis, bijaksana dan bertanggung jawab terhadap penggunaan AI. Jadi menggunakan AI itu ada etikanya ya, tidak perlu, bukan yang butuh-butuh pakai AI, apa-apa pakai AI, ya enggak itu caranya ya. Jadi hari ini kita belajar untuk itu, paham ya? Oke, next. Nah, Kunali punya video di sini ya, kalian bisa menikmati sejenak sambil melihat apa sih AI itu gitu ya. Beneran nggak? Ternyata kata intelijen sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Ilmu yang bertujuan untuk menemukan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan mekanisme pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Sebagai dalam berguna layaknya manusia. Yang kedua, immunity, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempatnya, contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kami gunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa menggunakannya untuk sekedar mencari peristiwa favoritmu. Yang kedua, di Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengomunikasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi di mana secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari kerja kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah nggak asing dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh. Keren banget kan? Wah, keren banget ya. Kalau kalian pakai dengan AI, kira-kira Oke, masih rangkuman sedikit.
AI itu adalah mesin atau program yang bisa belajar dari data dan membantu pekerjaan manusia. Maksudnya AI itu kalau menurut kalian lebih pintar mana? AI apa manusia? AI. Kenapa kok bisa lebih pintar AI daripada manusia? Nah? Kenapa? Jawab, gak usah takut, gak apa-apa. Kenapa yuk? Lebih luas dari manusia. Oke, boleh. Ada jawaban lain? Kenapa AI itu dianggap lebih pintar dari manusia? Padahal di pengertiannya AI itu membantu pekerjaan manusia. Ada nggak jawaban lain selain jawabannya Jailani tadi? Kenapa AI itu lebih pintar dari manusia? Menurut kalian? Hah? Oke ya, gini. Ini pertanyaan sebenarnya menjebak. Sama dengan pertanyaan mana lebih pintar komputer dengan manusia. Nah, ini sudah pernah Bu Nani tanyakan kemarin-kemarin toh. Mana yang lebih pintar komputer dengan manusia? Manusia. Kenapa kok manusia? Hah? Iya benar. Yang buat itu manusia. Sama juga dengan AI. Di situ sudah dituliskan AI itu untuk membantu pekerjaan manusia. Maka seharusnya AI itu memang apa? AI itu harusnya tidak lebih pintar dari manusia. Kalau tadi dijawab kenapa kok AI lebih pintar? Karena AI pengetahuannya banyak Bu. Ya jelas banyak. Otakmu itu hanya kamu yang pakai. Sedangkan AI itu yang pakai berjuta-juta manusia, di mana setiap manusia itu punya kepentingan yang berbeda menggunakan AI. Contoh, oke ya, contoh nih. Di situ kan contoh AI di sekitar kita, asisten virtual, kamera pintar, rekomendasi video atau audio. Itu contohnya. Nah, sekarang Bu Nani tanya, kalau di kehidupan kamu, di hari-hari kamu, pasti kan tidak itu. Asisten virtual itu sama kayak gini. Kamu pakai Google Map. Kamu mau ke rumah temanmu, di mana kamu belum tahu rumahnya di mana. Pasti kan kamu bilang, tolong dong Sherlock rumahmu. Iya enggak? Kamu berangkat dari rumahmu pakai sepeda motor. Jalan enggak? Enggak. Ya, mereka masih butuh bantuan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sama dengan AI, dia bantu manusia. Ya sama kayak Sherlock tadi, ketika kamu mau ke rumah temanmu, ya kamu minta Sherlock, barulah ditunjukkan, ini loh rumah temanmu. Ya itu AI. Kalau tidak ada AI, gimana caramu tahu rumah temanmu? Yes, benar. Nanya ke orang. Ya. Nah, AI itu sebenarnya ambil ilmu dari itu kan. Jadi kalau kamu SMP Labangra di mana? Namanya ya. SMP Labangra di mana? Oh, bisa dari sini masuk 500 meter kalau ada Pak. Manusia. Tapi karena sekarang teknologi semakin pintar, ya, manusia juga semakin malas untuk berinteraksi dengan orang lain, benar nggak? Maka dibentuklah
ada manusia-manusia Bitcoin jai. Oke ya, 5 orang kumpul, bawa HP semua kan? Main HP apa ngobrol? Di rumahnya Jai. Main HP. Nah terus ngapain lo? Ngobrol di rumahnya Jai. Apa ngumpul di rumahnya Jai? TV. Hah? Iya. Nah padahal itu maksudnya untuk apa? Ngampung wifi gratis. Datanya habis. Ya, iya kan? Sampai sini paham? AI itu apa? Oke ya, next. Nah, sekarang kita ke etika. Gimana? Menghargai privacy. Apa privacy? Ya, privacy itu adalah hal-hal yang menyangkut seorang pribadi, ya, yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dalam penggunaan AI ada etikanya, menghargai privacy. Contohnya ini, ada orang bikin video, oke ya, video menurut orang tersebut, menurut si A, video itu bagus untuk di-share. Tapi menurut viewersnya, ada satu temannya, jangan itu yang di-share, nggak bagus. Kenapa? Ya karena kamu di situ jilbabmu nggak ada, kamu nggak pakai jilbab, terus dadamu kelihatan, ya. Atau kamu pakai celana pendek, nah enak kalau dilihat orang. Nah itu sebenarnya privacy, ya. Kalau orang mau mengumbar privasinya, terus ada yang nge-share foto, terus fotonya dibuat stiker, itu boleh nggak sih? Nah, tidak. Ada nih fotonya Bu Nelly di Candid, ketika Bu Nelly orang, hey, terus habis itu dijadikan stiker WhatsApp. Omat, mana nih? Omat. Melanggar etika enggak sih? Siap langgar. Kenapa? Karena Yes, benar. Tanpa izin. Kalau fotomu mau kamu buat begitu ya terserah. Tapi kalau fotonya orang kamu buat seperti itu, ya jangan. Pertama, tanpa izin. Kedua, mengumbar begitu aib. kamu share ke grup kamu, grup yang nggak ada gurunya, ya dong. Udah tahu di grup itu banyak juga entah. Jangan-jangan di situ juga stikernya banyak tentang guru. Ya apa enggak? Nah, karena nggak ada ya. Ya karena nggak boleh bawa HP Bu, jadinya nggak sempat buat Candid guru. Coba kalau boleh bawa HP, kira-kira sudah banyak nggak itu stikernya guru? Hah? Banyak nggak? Kalian nggak percaya? Hah? Masa? Biasanya kan justru kalian pun disimpan, jadikan favorit. Nanti di grup lain diklik, kok bagus? Palsu. Nah, contoh, besok, Sabtu kan yang nih, Jumat kan libur. Malam Sabtu itu sudah ada yang WA. Catan Pak Guru, tidak nyebut nama ya. Catan Pak Guru, laku libur. Padahal tidak ada bapak dan ibu guru yang mengumumkan bahwa hari Sabtu dipercaya dong sama teman-temannya, ya kan? Kamu apa sih favoritnya kalau bukan pengumuman pulang pagi dan libur? Ya kan? Favorit banget itu kamu.
sama. Nah, kira-kira kalau ada info seperti itu, kamu tanya nggak ke guru? Nanya. Yang nanya. Yang tidak nanya. Bu, kok laku izin? Kok laku libur? Jaga ya berlaku. Benar nggak? Hah? Iya. Benar gitu? Iya. Nah, apa namanya? Kalau kamu konfirmasi dengan guru, berarti kamu mempertanyakan berita hoax. Bu, besok benar libur apa tidak? Ya. Kalau guru bilang tidak, masuk seperti biasa. Kenapa nggak masuk? Kok nggak izin aja? Hah? Oh, pusing waktu sudah sekolah. Mau ke UTS? Loh, daripada kamu nanti pingsan di sini. Gak apa-apa, tahan tapi. Hah? Loh, kalau nggak tahan bilang masuk UKS saja. Enggak, kayak gitu itu tetangganya Bu Nelly langsung tidur. Nah, bukan mati, langsung kalau nggak enak badan kan langsung tidur. Masa main? Kontak umroh tuh baru. Sudah menggunakan AI untuk hal positif. Kira-kira kalau kerjakan tugas dibantu AI, kamu tidak belajar, positif tidak? Negatif. Tahu tidak positif? Tahu. Tapi dikerjakan. Iya. Iya. Gimana? Tahu kali ya? Tahu. Kalau yang positif apa AI? Ya. Membantu sehari-hari. Iya, apa membantu sehari-hari itu? Misalnya mau masak. Oh, memasak resep ya. Oke. Satu. Terus yang lain? Membuat kerajinan, Bu. Membuat kerajinan. Kerajinan. Oh, contoh buat kerajinan. Oke, dua. Siapa lagi? Hah? Referensi gambar. Oh iya, benar. Untuk melukis umpamanya. Apalagi yang untuk positif? Hibah online positif boleh. Hah? Negatif. Masa hibah online? Lah hati grundel-grundel itu daripada di status bikinnya mending hibah online. Hah? Positif apa negatif kira-kira? Negatif. Negatif. Iya. Iya ya. Negatif ya. Apalagi, nah kalau marah-marah di status itu positif apa negatif? Negatif. Kok tahu kalau negatif dari mana? Alasannya apa? Maaf nanti. Iya punya tetangga kok begitu sih? Itu kan cara orang meluapkan rasa marah sekarang kan? Ya kan udah jarang ada orang nabrak tetangga. Hah? Masih ada yang kayak gitu? Ada Kadang-kadang ya? Kebanyakan? Oh di status. Di status dikecualikan gitu ya? Iya. Oh saling nyindir, aduh itu kerang itu. Ya kerang itu wah, jangan masuk ke situ ya. Jangan masuk apalagi kamu dengan isengnya. Aduh itu nanti yang sini, yang sini. Buatlah rangkuman yang benar, gitu ya. Apa sebenarnya masalahnya? Ternyata masalahnya cuma karena kayak gigi. Ada. Oke, balik lagi tadi. AI itu menurut kalian kan lebih pintar ya? Padahal AI itu punya keterbatasan. Keterbatasannya AI tidak punya emosi, empati, dan moral. Jadi dia nggak bisa. Beberapa tahun lalu itu ada temanmu, ada
dia punya gunanya nggak tahu aplikasinya ya, mungkin kalian tahu punya aplikasi yang untuk curhat online. Jadi curhatnya ke sistem gitu ya. Ada nggak? Ada, tapi lupa namanya, Bu. Ada ya? Ya, ada. Lah, kalau curhat ke sistem kita dibalas nggak sama sistemnya? Dibalas. Oh, dibalas ya? Iya. Nah, itu juga penggunaan AI. Yang balas ikut nangis nggak kalau kamu curhat sambil nangis? Enggak. Pasti jawabannya yang sabar, Iya. orang sabar dikasihani Tuhan. Ya, selempeng itu kan. Tambah mangkel nggak sih kalau digitukan? Kita curhat terus digitukan. Jember. Ganti HP gitu ya. Oke. Yang kedua, hanya tahu apa yang diajarkan. Jadi kalau tidak ada data, AI itu tidak akan tahu. Kenapa AI jadi tahu banyak hal? Karena yang pakai AI itu banyak orang. Ya. Jadi dia tahu banyak hal. Seperti yang Meli bilang di awal, karena AI itu yang menggunakan berjuta-juta orang. Setiap orang punya data masing-masing. Nah, data itu yang diolah oleh AI. Kemudian disebarkan lagi jika ada orang-orang atau user yang mempunyai pertanyaan atau masalah yang sama dengan user-user yang lain. Jadi dia sudah punya nih kantong jawabannya. Oh, kamu sakit gigi, nih minumnya ini. Nah, sama kayak gitu loh, kan? Orang sakit gigi itu kan umpamanya Iko sakit gigi. Apakah tidak ada kemungkinan Jai minggu depan juga sakit gigi? Hah? Belum tentu kan? Nah, Iko sudah sembuh sakit giginya karena minum obat ini, obat A. Ketika tahu Jai sakit gigi, pasti Iko bilang ke Jai, kok minum obat pria belum? Coba. Itu data. Ya, itu data. Jadi Iko sudah punya data sembuh pakai apa? Obat A. Sembuh sakit giginya. Jai baru sakit gigi, jadi dia belum punya data. Begitu data dimasukkan oleh itu, maka Jai dan alhamdulillah Jai juga sembuh dengan obat A itu. Maka Jai otomatis juga punya datanya. Nah, itu sama. Tidak bisa menggantikan keputusan manusia secara utuh. Kamu curhat, pacarku begini, sahabatku nih, pacarku begini. Aduh. Terus AI bilang, udah putus aja, gitu. Ada nggak yang begitu? Kadang ada, Bu. Kadang ada. Kadang enggak. Kadang yang sabar. Oh gitu ya. Iya. Sabar. Nah, secara utuh, maksudnya secara utuh itu tidak sama dengan kamu curhat ke orang. Kalau kamu curhat ke orang, gelap, tampan, cakwahan, daya, pasti nih orang ikut emosi. Wah, karena dia sebenarnya apa? Tambah jadi kompor. Kalau AI nggak bakalan. Kenapa? Karena dia tidak punya emosi. Dia nggak punya empati. Next, ada pertanyaan? Apa sudah paham? Nah, apa sudah paham? Paham nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang tugas kan sudah punya dibuat kelompok tadi, ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Silakan diskusikan tentang etika. Kamu cari contoh etika AI, penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Silakan. Kelompok kecil tadi yang 4 orang. Ayo, boleh di bawah, boleh di belakang, di depan, di tengah. Sini. Coba. Kita berhentikan dulu. Siapa berangkat dulu? Tidak.
saja, bawa bukunya bawa. Apa stiker bibirnya yang tadinya bagus kamu naikkan ke atas, hidungnya kamu buat kayak Tiga. kalau yang kelompok ini sudah bisa maju ke depan untuk membaca hasil diskusi kamu. Bisa nggak? Oke, silakan perwakilan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bu Dewi, yaitu tentang contoh penggunaan AI kan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam penggunaan AI diantaranya adalah satu, membantu manusia untuk menemukan jawaban yang sekiranya tidak bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk yang sudah berani presentasi hari ini. Untuk yang lain yang belum selesai, tolong minggu depan ya tugas kelompok itu diselesaikan. Kemudian tunjuk salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi di depan. Ya, paham? Oke. Sekarang Bu Nelly, kita refleksi sedikit ya materi hari ini. AI itu apa sih menurut kalian? Ayo, apa? Menurut kalian AI itu apa? Gak apa-apa, duduk di bawah gak apa-apa, nggak di atas lagi. Apa yuk? Teknologi Yang membantu manusia iya, yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk etika AI-nya gimana? menghargai privasi. Ya. Apalagi tidak menyebarkan berita palsu. Ada lagi? Kalau keterbatasan AI apa tadi? Tidak mempunyai emosi. Tidak mempunyai emosi. Apa lagi? Dai. Apa lagi keterbatasannya? Menggunakan data. Kalau tidak ada datanya maka AI tidak bisa membantu dan lain sebagainya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa PR-nya ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Sebelum Bu Nelly tutup, tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan berdoa dulu. Sebelum Bu Nelly akhiri ya pembelajaran hari ini, Bu Nelly harap apa yang kita pelajari hari ini menjadi sedikit pengetahuan tentang AI untuk kalian semua, dan semoga kedepannya kalian lebih berhati-hati untuk menggunakan aplikasi AI. Oke, pimpin doa dulu. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.